Nah, ini tadi. Jadi kalau misalnya sudah jadi PIC, kemudian kita akan menunjuk pegawai yang akan melakukan administrasi perpajakan ini ya sesuai dengan akses yang diberikan kepada pegawai tersebut. Ya, jadi tidak semuanya bisa dilakukan oleh pegawai ini. Ini contohnya misalnya. Jadi tadi ya, kondisi PT Nyaraka menunjuk pegawai yang biasa mengurus pajak ya sebagai tax admin dalam melakukan pemenuhan kewajiban. Pegawai yang ditunjuk misalnya bernama Rahamudi, ini nicknya ya. Ini sudah valid berdasarkan NPWP. Nah, bagaimana nih menambahkan akses pegawai tersebut ya? Jadi nanti ketika akan melakukan penambahan pegawai yang akan kita beri wewenang untuk melakukan akses ini, itu masuk ke dalam menu Cortex-nya ya di TP Portal. Ini contoh simulasi ya nanti kalau misalnya sudah betul-betul jadi ya langsung ke menu Cortex di sini, kemudian masuk ke menu informasi umum ya untuk menambahkan pegawai tadi. Silakan masuk ke menu informasi umum, pada submenu berisi keterangan umum yang berkaitan dengan perusahaan. Kemudian kita pilih edit ya. Ini untuk menambahkan akses pegawai. Kita pilih edit. Untuk menambahkan pegawai akan diberikan hak akses pada menu informasi umum dan kemudian tekan tombol edit. Kemudian nanti di sini baru kita pilih atau gulirkan ke bawah ininya. Kita pilih sampai ke relate parties. Relate parties, kemudian baru kita pilih add untuk menambahkan pegawai yang akan diberikan hak akses. Kemudian kita pilih add untuk menambahkannya. Nah, siapa saja yang bisa masuk ini ya artinya memang sudah kita bisa tentukan. Tentukan di sini artinya memang bisa saja dari yang ada di yang memang jadi pengurus ataupun memang pegawai yang memang kita tunjuk untuk menjalankan sebagai admin. Jadi di sini misalnya relate person, kita pilih, kita compreng. Kemudian ada pertanyaan yang memang wajib untuk diisi ya sama kayak tadi menambahkan atau mengganti PIC ya. Kali kan menambahkan pegawai ini siapa pegawai yang akan kita masukkan, dia harus punya NPWP, NPWP-nya juga harus valid, harus padan, kemudian sampai kapan, itu semuanya wajib diisi untuk menambahkan pegawai mempunyai akses itu. Nah, ini apakah dia luar negeri, pilih suatu kewarganegaraan, kemudian masukkan NIK atau TIN ya. Kalau TIN ini eh, NPWP ya, NPWP. Jadi bahasa Inggrisnya itu TIN. Masukkan TIN-nya atau NIK-nya, search ya, dia akan otomatis sudah valid atau belumnya itu akan kelihatan. Jadi kalau memang dia tidak valid atau statusnya misalnya NE ya mungkin tidak akan muncul di sini. Tapi ketika dia memang valid kemudian juga aktif maka baru data tersebut akan muncul. Selanjutnya kita masukkan sebagai apa dia, pegawai itu sebagai apa. Apakah misalnya other, misalnya dia memang sebagai pegawai, kita pilih other di sini. Kemudian kita isi jabatannya, ya, kita isi jabatannya. Kemudian kita juga masukkan jangka waktu berapa lama dia diberikan hak akses, misalnya kita kasih setahun misalnya seperti itu. Kemudian kita masukkan tanggalnya, kemudian baru kita pilih save untuk memastikan bahwa pegawai itu ditunjuk sebagai orang yang akan mengelola user user Cortex perusahaan itu. Kemudian selanjutnya pilih tentang pernyataan, kemudian pilih submit. Nah, berikutnya dalam tengah role yang akan diberikan, caranya dengan terlebih dahulu masuk ke submenu wakil atau kuasa. Jadi, Bapak Ibu, tadi kita sudah menunjuk pegawai ya, pegawai atau karyawan yang akan menjadi admin. Nah, kemudian kita tentukan wewenangnya, role-nya itu diberikan seperti apa, yaitu masuk ke menu wakil atau kuasa. Kemudian di sini kita assign role, ya, assign role. Tentukan role atau akses yang akan diberikan kepada pegawai tersebut. Nah, ini di sini. Jadi ada pilihan drop down list ya sebagai representative role-nya. Lalu centang role akan diberikan. Jadi misalnya di sini contohnya ya sebagai pembuat SPT ya, SPT tahunan. Atau bisa juga sekalian dia juga sebagai penandatangan
Nah, itu PIC yang memberikan memberikan penunjukan kepada pegawai tersebut untuk bisa melakukan melakukan login atau melakukan administrasi yang memang sudah ditunjuk. Seperti itu.